Salam jumpa teman-teman semua. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat ujian atau kuis online ya. Jadi teman-teman atau subscriber saya meminta supaya dibuatkan bagaimana membuat ujian atau kuis online lewat Google Classroom. Nah, di sini sudah ada tampilan kelas-kelas yang sudah saya buat. Nah, keuntungan membuat ulangan atau ujian online, yang pertama mengurangi kertas tentunya ya, jadi dan kerepotan dalam pendataan soal ujian. Ya, kebetulan di samping karena memang wabah pandemik ya, corona. Kemudian proses pemeriksaan dan penilaian dilakukan secara otomatis. Itu dengan catatan yang saya maksud adalah berlaku untuk soal pilihan ganda saja ya. Nah, baik, kita akan membuat dan mendistribusikan soal secara online ya. Jadi kita masuk ke contoh kelas 3B ya. Kemudian kita klik tugas kelas ya, atau classroom sini ya. Nah, dengan tugas yang lain. Kemudian kalau kita membuat yang baru, maka kita klik create ya. Kemudian klik quiz assessment ya. Nah, ini sudah tampilannya ya, tampilan untuk membuat tugas atau ulangan atau ujian online. Nah, situ ada judul ya. Nah, kita contohkan ujian modul 1 ya, kita contohkan. Ujian modul 1, kemudian instruksinya bisa diisi bisa tidak ya. Kali ini misalnya kita isi kerjakan soal-soal ujian berikut. Ujian berikut misalnya secara mandiri ya. Secara mandiri. Kemudian pastikan siswa tidak misalnya pastikan siswa tidak melewati waktu pengerjaan ya. Waktu pengerjaan yang ditentukan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita tentukan waktunya ya. Bisa kita mengatur waktu untuk batasi ujian online. Nah, tentu di sini kita klik ya. Di sini ada apa? Ya, di situ ada do ya. No due date ya kan. Nah, kita pilih di sana. Nah, misalnya kita mau nah, kita mau menentukan misalnya kita mau ulangan hari Rabu misalnya. Kita klik hari Rabu. Nah, misalnya hari Rabu ya tanggal 15 misalnya ya. Nah, tanggal 15, kemudian waktunya misalnya ulangannya sampai jam 3 sore misalnya, atau jam 4 sore lah misalnya ya. Misalnya jam 4 sore ya. Misalnya jam 4 sore ya. Nah, itu ya, kita kasih pelanggaran misalnya anak-anak terkait orang tuanya yang
pegang HP ya kita longgarkan jam 4 atau fleksibel sampai jam 6 misalnya ya. Nah, itu sudah kita buat ya. Nah, kita sudah membuat deadline pengerjaan ya. Jadi hari Rabu paling lambat sampai jam 6 sore ya. Jam 4 ya. Untuk contoh kita cepat jam 4 ya. Kemudian kalau udah kita sekarang masuk ke sekarang membuat soal ujiannya ya, kita klik di sini blank quiz ya. Maka dia akan beralih ke tema atau baru ya. Seperti itu. Nah ya, kita masuk sekarang membuat soal ujiannya ya. Nah, kita klik di sini, misalnya kita tulis ujian modul 1 ya. Atau apa terserah ya, nanti tergantung yang buat soal ya. Kemudian di pojok kanan juga boleh kita tulis ujian modul 1 ya. Kita salin aja, kita pindah ke sini ya. Nah, ujian modul 1 ya. Nanti di Classroom di kelas kita akan muncul seperti itu. Nah, kalau kita sudah menuliskan ujian modul 1 ya, maka nah sekarang coba kita buat bisa juga kalau kita mau soal kita ada sedikit modelnya ya, kita bisa klik tema ya. Misalnya di sini ada tema ya, customize theme ya. Nah, kita mau warna apa ataupun mau gambar apa, misalnya warna merah ya. Kemudian backgroundnya warna apa, misalnya ya warna, nah ini misalnya ya. Kemudian gambarnya kita mau seperti apa, kita pilih yang di atas ini. Nah, muncul gambar di sana yang berkaitan dengan sekolah dan kerja ya. Terserah kita mau apa, ada pilihan banyak di bawahnya. Nah, kalau misalnya kita pilih tentang sekolah dan kerja ya. Atau bisa juga kita masukkan foto kelas misalnya ya. Visualisasi kita, misalnya kita masukkan gambar ini ya. Nah, gambar gelembung-gelembung, kemudian kalau sudah kita insert sini. Oke ya. Nah itu variasinya ya. Model tema ya, kita bisa ganti yang lain ya. Nah, kita sudah pilih warna, kemudian juga memilih gambarnya. Kemudian sekarang kita ke pengaturan ya, untuk mengatur membatasi siswa untuk mengerjakan soal hanya sekali saja ya. Kadang kan ada orang mengeluh anak bisa sampai 4 kali ya. Nah, kini kita bisa masuk ke sini ya, pengaturan ya. Di sini sudah muncul ya. Nah, ini pengaturan ya. Kemudian kita centang collect email address, jadi hanya email address di kelas kita yang bisa mengirim ya, mengerjakan ya. Ini kita centang, kemudian kita pilih di sini limit to one response ya. Jadi kita batasi 1 orang ya, hanya sekali saja mengerjakan. Nah, pilih di sini one response ya. Kemudian ya, kita ingin masing-masing beda urutan soal ya. Sering kita dengar dari kepala sekolah kita bagaimana caranya supaya soal kita itu bisa acak. Oke ya, kita
klik di sini ya. Nah, presentasi kita pilih shuffle place order ya, supaya masing-masing orang beda urutan soalnya, sehingga tidak bisa nyontek ya kan, tidak bisa nyontek karena berbeda urutan soal ya, berbeda urutan soal. Nah, ketika kita udah klik centang shuffle place order ya, lalu kita klik save ya. Tapi bisa juga misalnya kita tulis di sini misalnya di akhir soal ya, misalnya kita tulis sudah selesai ya, sudah selesai, terima kasih, silahkan hubungi guru pendamping ya. Nah gitu ya, nanti di akhir soal mereka muncul ini ya, sudah selesai, terima kasih, silakan hubungi guru pendampingmu. Nah seperti itu ya, kiranya itu. Nah di sini ada, jadi begitu soal dikerjakan langsung segera mereka tahu ya. Di sini ada siswa kita bisa melihat masalah juga jawabannya. Oke ya. Nah sampai di situ kalau sudah kita simpan ya, kita simpan. Oke, sampai di sini tahap pertama jelas ya teman-teman ya. Jadi maksud saya supaya ini kita jelas dulu ya. Nah ini sudah selesai pertama. Kemudian kita masuk ke membuat soal ujiannya ya di sini. Nah ya. Nah untuk membuat soal ujian ini saya ada dua bentuk soal yang akan saya bagikan. Yang pertama ya, hanya satu jawaban yang benar ya, itu yang sering kita sebut pilihan ganda ya, atau multiple choice. Nah, di sini ada ya. Nah bentuk soal yang pertama ya, misalnya kita pilih nomor 1. Misalnya soal umum aja ya, mana saja kah dari spesies hewan berikut ini yang termasuk unggas. Nah misalnya gitu ya, kemudian tanda tanya ya. Nah kemudian di sini pilihannya, di sini kita bisa tuliskan misalnya yang A, kita pilihkan misalnya ayam ya. Kemudian yang B kita enter ya, enter. Kemudian tuliskan pilihan yang kedua misalnya kucing ya. Kemudian kita enter lagi ya, gampang kok. Kemudian yang C misalnya buaya, kita enter lagi. Yang D ya, misalnya kita tulis capung ya. Nah itu dia ya, begitu terusnya. Kalau misalnya pilihannya ada D ya kita enter lagi. Kalau misalnya kita nggak mau salah ya kita tinggal klik tanda sini ya, atau mau ada perubahan di sini klik aja di sini ya. Mana misalnya ada salah tidak bisa ya. Nah lalu pertanyaan dari teman-teman supaya
objektif dan adil, bisa nggak diacak pilihannya? Jadi nanti di siswa, tiap-tiap siswa beda ya, yang A bukan ayam tapi capung misalnya. Oh bisa ya, untuk acak pilihan jawaban kita klik di sini ya. Nah di sini ada klik titik 3 di sini, kemudian kita klik shuffle option order. Nah ya, nanti di tiap-tiap siswa akan berbeda urutan pilihannya ya, dan gandanya ya. Baik ya, jadi kita bisa edit. Nah kemudian sekarang membuat kunci jawabannya ya, supaya nanti siswa langsung tahu begitu selesai mengerjakan ujiannya langsung mengetahui hasil mereka. Maka kita buat kunci jawabannya ya, klik sini answer A ya, kemudian kita kasih misalnya kalau dia jawab nomor 1 misalnya 10 ya, kemudian misalnya ini jawaban yang benar ayam, maka kita klik di sini ayam ya. Ya udah, kemudian kita klik di sini dan. Nah ya, misalnya kita ini required ya, syarat tidak bisa dilanjut kedua kalau nggak mengerjakan nomor 1, maka kita klik required ya. Nah itu begitu seterusnya ya. Kalau mau nomor 2 ya tambahkan, klik tanda tambah. Oke. Kayak di sini jelas ya. Nah, tergantung pilihan ganda kita mau berapa soal ya. Dan seterusnya. Baik ya, untuk berikutnya soal yang kedua ya, yang saya janjikan tadi, untuk soal yang jawab benar lebih dari 1 ya. Nah untuk model soal yang kedua ini ya, saya berikan model soalnya jawab benar lebih dari 1 ya, misalnya jawabnya lebih dari 1 bisa ya. Nah kita klik tanda tambah tadi untuk soal kedua ya. Kemudian baru kita tulis misalnya mana sajakah dari spesies hewan berikut yang termasuk mamalia. Lalu pengecohnya kita buat di sini misalnya A ya, misalnya kita udah ya. Kemudian kucing, yang B kucing, lalu kita klik ya. Yang C misalnya ayam ya. Yang D misalnya bebek ya. Terserah mau kita kasih pilihan berapa ya. Bisa juga yang E ya, dan klik lagi. Kalau misalnya nggak mau ya kita klik hilang. Oke. Nah yang D bebek. Nah, kalau sudah di sini kita pilih, karena lebih dari 1 jawabannya, kita pilih yang namanya checkbox ya. Nah modelnya checkbox ya. Nah sama seperti model yang pertama, ini juga bisa diacak ya pilihan jawabannya ya. Sama caranya ya, klik tanda ketiga di samping kanan bawah, lalu shuffle dan order ya. Nanti masing-masing siswa sudah berubah ya. Nah sekarang kita buat kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya kita klik di sini ya, kemudian kita kasih poin berapa ya, misalnya kalau benar 50 atau 10 terserah ya. Misalnya yang ini kalau benar mengerjakan kita kasih 50
50 misalnya soalnya ya, terserah, ini poin kita yang menentukan ya. Nah kita kasih poin 50, kemudian kita klik jawaban yang benar, misalnya kuda sama kucing misalnya ya, kuda sama kucing ya, udah, kemudian kita dan ya di sini udah selesai ya. Tergantung kita mau berapa buat soal yang model yang kedua ini, yaitu jawaban benar lebih dari satu ya, 10, 20, 30, 40 terserah ya. Yang saya contohkan satu, kemudian yang kedua, dan satu soal itu yang pertama hanya satu jawaban yang benar ya. Selesai ya, gampang kan ya. Nah kalau sudah tinggal tutup aja ya, tinggal tutup aja karena dia sudah otomatis tersimpan. Kita tutup di sini ya, ya udah, lalu tinggal kirim di sini ya. Nah di pojok kanan ini ada sign ya, nah tinggal klik, nanti terkirim ke sana ya. Nah di sini saya tidak klik karena tadi pinjam kelas 3D ya. Nanti kalau saya klik nanti siswa saya nanti bingung ya. Ya ini untuk contoh ya. Nah kalau kita udah klik assignment, maka nanti tugas yang kita buat akan terkirim ke mereka, dan mereka nanti akan mendapatkan notifikasi ya. Mereka nanti akan mendapatkan notifikasi bahwa ada soal baru, ada tugas baru dari guru pendamping ya. Nah ya, baik, udah, ini tidak ada dulu ya. Ini kalau sudah, nah kalau ini kalau kita sudah simpan, tapi kalau belum ya kita kalau masih bentuk draft ya nanti dulu, udah apa-apa ya. Ini dia bentuk draft ya. Nah kalau kata kasih tema ya nanti bisa kasih tema seperti ini, kasih misalnya kita buat tema pada sini ujiannya misalnya mengenai bab 5 dan bab 6, bisa seperti ini tadi ya di bagian rubrik. Nah ini masih draft karena tadi saya belum simpan ya. Nah baik, nah sekarang kita akan lihat ya, misalnya sudah dikirim ya, misalnya ya, ini saya lihat contoh yang sudah dikerjakan aja ya, misalnya mengenai ini kuis 3 ya ini ya, misalnya kita klik ya, ya kemudian kita klik nah di sini sudah ada yang mengerjakan 19 ya. Ya, sudah ada yang mengerjakan, mungkin mengerjakan 19 ya, 19 orang ya. Nah kalau soal model pilihan ganda, maka proses penilaian akan otomatis ditampilkan oleh Google Classroom ya. Nah untuk kita lihat penilaiannya ya, kita klik video assessment ya. Nah di sini sudah kelihatan ya, ada 19. Ini masih ada yang belum mengerjakan ya, saya belum cek mereka ya. Nah kita udah klik ke sana ya. Nah ya di sini sudah ada ya. Nah kalau kita mau lihat ya, kita langsung masuk ke sini kuisnya ya, yang kuisnya. Nah di situ sudah ada soalnya, kemudian klik pojok kanan ini ya, pojok kanan ini kita klik. Nah
sini ya, ini ya, kita lihat responnya sudah ada 60 ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi enaknya menggunakan ini, kita sudah langsung tahu analisis soalnya ya, namanya siapa dan sebagainya ya, sudah ada di sini nama-namanya ya. Ya. Oh ya, lupa, semestinya di awal tadi sebelum buat soal kita tulis nama, kelas dan nomor absen ya. Nanti di video berikutnya akan kita tunjukkan pembuatan supaya ketahuan. Dan ini sudah menggunakan nama sehingga ketahuan nama, kelas dan nomor absen. Nah ini ya, ini sudah ada di sini, contohnya sudah ada video analisisnya. Jadi gampang banget ya bagaimana melihat berapa nomor tertentu, berapa orang jawab benar, berapa orang jawab salah ya. Di sini kelihatan. Nah itu dia. Jadi per nomor bahkan dilihat di sini ya. Nah jadi ketahuan sekali siapa yang, berapa persen orang yang jawab C, berapa orang yang jawab D. Ini sudah merupakan analisis soal. Jadi kita bisa nanti evaluasi soal kita berikutnya ya. Nah kemudian kita lihat ya, kemudian ini masing-masing anak ya. Nah ini kemudian ini per anak. Ya, ini saya buat 10 soal dan kita bisa lihat di sini. Nanti kita bisa cek masing-masing anak. Ini misalnya Bagas sampai 60 orang ya, Bagas. Ya. Nah seperti ini ya. Jadi Bagas ini 50 dari 50 poin ya, berarti kalau kita cek ya, oh ini kelanjutan dari soal berikutnya dimulai dari nomor 6, berarti soalnya 5 ya, berarti benar semua ya. Kalau ada salah dia biasanya Google Classroom akan menghilang dan memberikan jawaban yang benar di bawahnya ya. Baik, saya kira sampai di situ dulu ya, supaya tidak terlalu banyak materinya. Jadi ini contoh tadi yang sudah mengerjakan ya. Kita bisa cek satu persatu per anak ya, langsung bisa menilainya ya 100 ya. Kita buat puluhan ya, kita bisa tinggal, dan anak sudah tahu hasil mereka ya, anak sudah langsung ada di sini 50 dari 50 poin. Baik, pasti bermanfaat ya jika teman-teman baru melihatnya, berguna bagi Anda. Silakan like, share, dan tekan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam perubahan.